Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, uhayyukum bi tahiyyatil islami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimil ghaibi wasyahadah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, walillahil 'izzatu jami'an walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di Masjid Al-Adalah ini maupun yang menyimak melalui channel YouTube PKS TV. Pada kesempatan Ta'lim Ba'da Zuhur kali ini kita membahas tentang izzah. Di dalam Al-Quran tadi juga dibacakan di dalam surat Al-Munafiqun. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka orang-orang munafik itu berkata, seandainya kita kembali ke Madinah, maka orang-orang terhormat, orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia atau yang paling mulia, al-a'az, di antara mereka, la yukhrijanna, pasti akan mengeluarkan, mengusir orang-orang yang lebih rendah, lebih hina. Lalu atas pernyataan ini Allah tanggapi dengan pernyataan juga, walillahil 'izzah walirasulihi walil mu'minin. Punya Allah kemuliaan itu, punya Rasul, dan punya orang-orang beriman, atau bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik tidak bisa mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata izzah ini satu akar kata dengan aziz. Al-aziz itu ismun min asma'il husna, salah satu nama dari asma'ul husna. Ya. Izzah ini ketika disematkan kepada Allah itu, kita bisa umpamakan keislaman kita, ketundukan kita kepada Allah itu tidak sedikit pun menambah izzahnya, dan kekafiran manusia tidak sedikit pun mengurangi izzahnya. Dan ketika Allah mengajak ke jalannya, ya, Allah tidak memohon-mohon. Allah telah memberikan hidayah. Siapa yang mau
silakan ikuti hidayah atau petunjuk Allah. Siapa yang nggak mau silahkan kufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah nggak akan katakan, "Akhi Faridian, Islam dong. Ini nggak ada yang ngikutin saya, ini saya udah kasih petunjuk." Nggak mungkin Allah begitu. Jadi izah itu tidak ada ketundukan pada siapapun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai, diriwayatkannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di akhirat nanti didatangkan orang yang membunuh seseorang, lalu ditanya kepadanya, "Kenapa kamu bunuh dia?" Orang itu dengan, kalau bahasa Betawi kali songong katanya, menjawab, "Agar izah menjadi milikmu ya Allah." Kata Allah, izah itu sudah milik aku. Izah Allah itu tidak bertambah misalnya karena kita membunuh orang jahat sekalipun, tidak menambah izah Allah. Nah, ada yang lebih songong lagi dalam riwayat yang sama. Ketika ditanya, sama kasusnya membunuh, "Kenapa kamu bunuh?" "Supaya izah menjadi milikku," katanya. Nah, ini lebih parah lagi. Lah, izah itu milikku, kata Allah. Tetapi tadi di dalam surat Al-Munafiq itu Allah mengatakan, "Walillahil izzah wali rasulihi." Bagi rasulnya juga ada izzah. "Walil mu'minin." Nah, dari mana datangnya izzah kepada rasul dan kepada orang beriman? Dari Allah. Jadi kita memiliki izzah sebagai orang beriman. Iya, kenapa? Karena kita beriman. Jadi dikaitkan dengan iman kepada Allah, kemuliaan kita. Rasulullah juga begitu. Karena dia membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki izzah. Dia tidak akan tunduk pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tunduk kepada orang yang diserunya. Sekalipun yang diserunya itu pejabat. Jadi kita bukan pemilik sejati izzah, kemuliaan. Izzah kita hanya ada, hanya kita peroleh, hanya kita miliki ketika kita beriman kepada pemilik izzah sejati, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ngaurnya orang munafik, yang mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang munafik itu mengatakan nanti orang-orang yang punya izzah akan mengusir orang-orang yang hina. Orang yang dia katakan hina itu justru orang beriman yang memiliki izzah. Orang munafik tidak punya izzah. Jadi orang yang sama sekali tidak punya izzah itu adalah orang munafik. Dia lebih rendah daripada orang kafir kalau soal izzahnya, soal kehinaan itu. Jadi sebenarnya manil adzal al munafik. Siapa yang paling hina? Orang munafik. Ya, dia di bawah orang kafir kehinaan munafik itu. Nah, di dalam ayat lain Allah berfirman, ini di dalam surat Al-Maidah. Bukan, surat Al-Baqarah ayat 204. Juga dibacakan di awal tadi. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, wahai Muhammad, kata Allah. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Jadi wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia ngomongnya keren, enak, asik gitu. Dan bersaksi bahwasanya dia hatinya juga begitu gitu. Sama dengan yang dia omongkan gitu. Padahal dia penantang yang paling keras. Padahal hatinya menyembunyikan kebencian kepada Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalam
tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir mengutip dari Imam As-Sudi, ayat ini turun berkenaan dengan seorang bernama Al-Akhnas, ya. Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi. Dia disebut Akhnas. Akhnas itu orang yang ngumpet, menghindar dari sebuah pertempuran karena dia harusnya menolong Abu Sufyan yang mau disergap oleh kaum muslimin. Waktu itu Abu Sufyan masih belum Islam. Tapi dia setelah dengar itu langsung pulang. Dengar udah lewat, udah selamat gitu ya, langsung pulang. Dan dia jalan bersama istrinya dari Banu Zuhrah, atau namanya istrinya Zuhrah, saya lupa. Nah, lalu orang-orang menamakan dia tukang ngumpet ya, sembunyi lari dari itu, si Akhnas. Ya. Riwayat tentang beliau ini agak sedikit kontroversi, artinya gini. Ada yang mengatakan dia itu masuk Islam, tapi ada yang mengatakan dia itu murtad kemudian. Ada yang mengatakan dia Islam, murtad, kemudian Islam lagi. Ya. Tapi terlepas dari itu, ya, bahwasanya ayat ini menegaskan, ya, orang yang pintar bicara itu belum punya izzah. Cuman pinter ngomong doang. Jadi nggak usah terkagum-kagum sama orang yang pinter ngomong. Jangan sampai kita terjebak pada omongnya. Dengar isinya. Makanya ada ungkapan, jangan lihat siapa bicara, tapi dengar apa katanya. Lihat isinya. Nah, ini kan sekarang lagi rame nih. Eranya orang ngomong, kampanye. Ada yang berapi-api, pengen menunjukkan dia baik. Di belakangnya malah menghina etika, etik endasmu. Jadi hati-hati, jangan menganggap orang jenderal punya pangkat itu otomatis punya izah. Enggak. Izah itu enggak terkait pangkat, tidak terkait jabatan, tidak terkait harta, tidak. Izah itu terkait iman, tidak bisa dikaitkan sama yang lain. Dan secara tegas itu Allah nyatakan di dalam ayat yang mungkin sudah sangat populer lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allahumma, ya Allah. Ini menyeru Allah seperti berdoa, ya. Tapi sepertinya tidak ada permintaan. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kuasa. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha. Lalu Allah katakan apa lagi setelah itu? Wa tu'izzu man tasha. Dan engkau beri izzah kepada orang yang engkau. Coba renungkan. Bisa nggak orang dikasih kekuasaan tapi tidak dikasih kemuliaan? Bisa, karena Allah pisah dua hal itu. Allah pisah. Kasih kekuasaan, jabatannya presiden, tapi kelakuan bandit. Lalu Allah katakan, wa tudzillu man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanza'ul mulka mimman tasha. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Lalu Allah katakan wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha.
Jadi ada orang nggak punya kekuasaan tapi punya kemuliaan. Nah, ini kata-kata Allahumma ini adalah pengakuan atas kemahakuasaan Allah dan kemuliaan Allah sekaligus, dan kekuasaan Allah, kudrah dalam arti Allah mau berikan kepada siapa terserah Allah kemuliaan dan kekuasaan. Bisa Allah pisah. Si A dapat kekuasaan tapi pada saat yang sama dapat kehinaan, si B dapat tidak ada kekuasaan tapi yang pada saat yang sama dia mendapatkan kemuliaan. Cleaning service, penarik becak, orang yang kadang tidur di pinggir jalan tapi nggak pernah tinggal sholat, bahkan nabung untuk berkorban di Idul Adha, itu mulia. Belum tentu yang orang punya jabatan ketua partai mulia. Ketua partai manggut-manggut sama oligarki, ya nggak mulia lah. Itu salah konsep kemuliaan atau konsepsi gambaran tentang kemuliaannya ngawur gitu. Dikirain kemuliaan itu ada pada kekuasaan dan harta, sehingga pada oligarki sama anak ingusan yang ditunjuk oligarki dia manggut-manggut juga. Itu nggak ada kemuliaan, kehinaan yang ada itu. Nah, begitu juga nih. Ini bukan khusus buat caleg-caleg PKS, semua caleg lah di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Kursi itu bukan kemuliaan. Jangan berantem gara-gara kursi, jangan rusak ukhuwah gara-gara kursi. Apalagi melakukan politik dinasti, politik uang karena kursi. Jadi nanti kursinya dapat, kehinaannya dapat, karena Allah pisahkan dua hal itu, kemuliaan dengan kekuasaan. Tidak otomatis orang punya jabatan, punya kursi, menjadi wakil rakyat, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, otomatis dapat kemuliaan. Enggak otomatis. Jangan cari di situ kemuliaan. Malah itu bisa dekat sekali dengan kehinaan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang penting, perlu, sama pengen, itu kaitannya dengan Allah dan akhirat. Sama juga, izzah itu hanya ada ketika dia terhubung dengan Allah. Makanya kelanjutan dari surat Al-Baqarah 204 itu kalau nggak salah tadi. Itu 205-nya Allah berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, jadi ini tadi orang yang kalau ngomongnya mengagumkan, Nabi aja seneng dengernya gitu ya. Dan dia bersaksi bahwasanya hatinya sama dengan mulutnya gitu ya. Tapi padahal dia menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang dakwahnya gitu. Nah, maka ketika dia berpaling, dia berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan dalam asbabun nuzulnya ini dikatakan orang itu memang ketika dia berlalu dari Rasulullah, selesai dia sama Rasulullah pergi, itu dia membuat kerusakan, bakarin ladang, sawah gitu. Membuat kerusakan benar. Membuat kerusakan lingkungan lah. Bikin food estate yang ada merusak lingkungan. Atau nih apa itu maksudnya, tentu dulu nggak ada istilah food estate pasti kan. Tapi kayaknya kelakuannya sama deh. Ya, orangnya dulu ngaku-ngaku paling membela umat Islam. Bersumpah-sumpah di depan para dai. Datang kepada ulama minta restu untuk jadi penguasa. Nah, jadi kita harus jeli melihat di mana izzah itu. Jangan cari izzah pada manusia, jangan cari pada kekuasaan dan penguasa, jangan cari izzah itu pada harta dan pemilik harta. Nggak ada di situ izzah itu. Yang ada kehinaan malah bisa jadi. Izzah itu ketika terkoneksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggak ada di kursi dewan itu izzah, itu nggak ada. Kursi dewan itu bukan izzah, artinya tidak otomatis. Kalau yang duduk di situ beriman pada Allah, maka dia mulia. Kalau tidak beriman, dia tetap hina. Sekalipun ketua DPR, ketua MPR, sekalipun presiden, apalagi sekedar gubernur, sekedar bupati, sekedar wali kota, sekedar camat, sekedar kepala desa. Tapi marbot masjid terkoneksi sama Allah itu lebih mulia daripada presiden yang korupsi, presiden yang diktator. Nah, kenapa penting kita memahami izzah ini? Lihat bagaimana pasukan Izzuddin Al-Qassam, dan lihat juga bagaimana Izzuddin Al-Qassam. Dia tidak melihat kemuliaan pada tentara Inggris yang menjajah Palestina, tapi katanya mendapat mandat. Tapi sebenarnya menjajah. Gimana nggak menjajah? Itu negeri udah ratusan bahkan ribuan tahun ya, di tangan kaum muslimin, tiba-tiba dibagi dua. Sebagian besar malah untuk Yahudi, sebagian besar untuk kaum Arab. Ya, ada Muslim mayoritas dan ada Nasrani. Nggak ada referendum. Ya gimana mau referendum? Kalau referendum ya Yahudinya waktu itu cuma 10%. Pasti kalah lah. Dan negara-negara yang ada saat ini itu kan dibentuk melalui pendekatan kolonialisme. Kenapa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak termasuk Timor Timur? Sekarang menjadi Timor Leste. Karena Timor Leste itu dijajah Portugis. Padahal serumpun, sama-sama Nusa Tenggara. Kenapa ada Papua Irian Jaya, Irian Barat? Kenapa ada Papua Nugini? Karena beda penjajahnya, beda kolonialnya beda, kolonialisnya beda. Padahal serumpun. Jadi terserah penjajah. Nah, kalau negeri itu sudah didominasi oleh penduduk Eropa, waktu itu kan penjajah Eropa itu semua. Maka dia ngaturnya beda lagi, seperti Amerika. Penduduk aslinya dimusnahkan. Dibilang nggak beradab. Orang Indian dibilang tidak beradab. Begitu juga ketika benua Australia itu didominasi oleh orang-orang Eropa, dibilang orang aborigin nggak beradab. Untung aja orang Belanda itu nggak banyak. Kalau banyak dia mendominasi Indonesia, itu orang Sunda dibilang nggak beradab, orang Jawa dibilang nggak beradab. Ya orang sudah beragama, beradab lah. Agama apapun pasti membuat orang beradab lah. Ya dibilang nggak beradab. Lalu dengan alasan itu dia berhak. Begitu juga mindset yang dikembangkan oleh Zionis, mengatakan orang-orang Palestina itu tidak beradab. Orang Palestina itu sangat beradab karena menampung orang-orang Yahudi yang dipersekusi oleh Nazi. Sekarang Zionisnya jadi Nazi. Zionisnya yang biadab. Tidak semua orang Yahudi beragama Yahudi. Ini penting juga kita pahami. Tidak semua orang beragama Yahudi itu suku Yahudi Bani Israel. Ada orang Indonesia yang beragama Yahudi dan sekarang menjadi warga negara Israel. Karena Israel itu bukan lagi peraturannya itu visa on arrival, tapi citizenship on arrival. Jadi kalau ada yang masuk agama Yahudi datang ke Israel itu langsung dapat bukan visa, Pak, paspor. Wah, ini ukhuwah Zionisme luar biasa itu. Dapat langsung paspor. Siapa saja orang yang turunan Yahudi atau beragama Yahudi datang ke Israel, Israel itu adalah negara biadab yang merampas tanah Palestina, itu dikasih kewarganegaraan dan dikasih, kalau bahasa Arabnya kafalah, tunjangan menjajah. Ini sebenarnya bukan kafalah ini. Nanti dia
mulai bikin onar, mengusir penduduk asli Palestina. Itu tiap hari itu terjadi itu. Bikin onar, nanti konflik, penduduk asli Palestinanya digusur, dibangun pemukiman Yahudi. Nah, banyak Yahudi itu yang anti Zionis, termasuk siapa penemu teori relativitas? Albert Einstein itu nggak mau mendukung Zionis, bahkan dikatakan dia diminta menjadi presiden negara Israel pertama, nggak mau. Jadi banyak Yahudi yang anti Zionis, banyak Yahudi yang tahu bahwa Zionis itu biadab sama seperti biadabnya Nazi. Nah, jadi kita perlu paham juga itu ya. Jadi jangan katakan semua Yahudi biadab, enggak. Ya semua, dan enggak semua Yahudi kafir. Ada Yahudi yang Muslim. Contohnya siapa? Maryam Jamilah. Nama Yahudinya Marmaduke Pichel. Dia Islam karena komunikasinya dengan Abul A'la al-Maududi. Dia Yahudi. Yahudi sebagai suku, Jews. Kalau Yahudi sebagai agama, bahasa Inggrisnya Judaik atau Judaism. Nanti gerakan namanya Zionisme. Zionisme itu gerakan agar Yahudi yang diaspora itu kembali ke bumi Zion, tanah Zion, itu tanah Palestina. Dan mengatakan itu bumi yang dijanjikan. Nah, perilakunya aja udah biadab. Karena dia sebenarnya tidak terkoneksi kepada Allah. Dan Allah tunjukkan, setiap kali Yahudi itu membangkang, dia mendapat kehinaan. Maaf, minum dulu. Terus semangat. Serasa berada di Gaza. Soalnya kemarin nggak ikut demo. Terserang demam tinggi, 38 derajat dan meriang. Bahas dendam aja nih hari. Nah, kita lihat Amerika, pemerintahannya, rakyatnya udah banyak yang sadar mendukung Zionis itu nggak bener, nggak sesuai dengan nilai-nilai Amerika. Tapi masih aja pemerintahannya ikut menyuplai senjata, bahkan pasukan. Padahal kerja tentara Zionis biadab itu membunuh wanita, anak-anak, orang-orang tua, anak-anaknya bayi. Memang mereka merencanakan genosida. Dan aneh kalau ada umat Islam yang setuju Palestina itu solusinya, konflik Palestina itu solusinya two state solution. Orang Israel nggak mau two state, Zionis nggak mau two state solution. Zionisnya nggak mau. Balfour yang mendeklarasikan tanah Palestina dibagi dua, mantan Menteri Luar Negeri Inggris, itu tahu betul sebenarnya dia yang diinginkan Zionis itu ketika melobi dia itu seluruh Palestina untuk sampai-sampai Presiden Truman, kalau Balfour kan tahun 1917, 106 tahun yang lalu. Truman itu ketika mau merdekanya, mau deklarasinya Ben Gurion, mau deklarasi Israel itu, Truman itu kayak garu-garu kepala gitu. How could? Gimana mungkin memindahkan jutaan orang yang eksis saat ini di Palestina untuk digantikan dengan bangsa lain? Itu gimana caranya? Ya, tapi karena tekanan dan lobby Yahudi, dia terpaksa setuju. Jadi dia sendiri bingung, gimana caranya? Nah, tapi memang ada antisemit di Amerika dan paling parah di Eropa. Raja Inggris itu pernah mempersekusi ribuan Yahudi di Inggris sebelum deklarasi Balfour. Kalau Jerman nggak usah tanya deh. Holocaust itu benar. Terlepas apa faktornya kata Hitler, karena memang Yahudi ini kurang ajar katanya. Terlepas lah, tapi itu kan nggak benar tetap pembantaian itu yang dilakukan oleh Hitler. Tapi itulah antisemitisme. Antisemitisme itu dengan Zionisme itu ideologinya diametral sebenarnya.
Zionisme itu mengajak orang Yahudi mencintai tanah air Yahudi dan mencintai sesama Yahudi. Antisemit itu mengajak orang untuk memusuhi Semit, baik itu Yahudi maupun Arab. Dan itu juga seperti di Spanyol ketika dilakukan inkuisisi, ya, pengadilan inkuisisi itu. Mau Islam apa mau murtad. Kalau Islam keluar dari Spanyol oleh Ratu Isabella. Ada kebencian. Oh, Yahudi di Spanyol itu dihajar habis-habisan. Dan yang nolong umat Islam dan khususnya umat Islam Palestina. Ya kan kita juga tahu itu kasus siapa? Bella Hadid. Jadi model untuk sebuah merek apa? Dior, ya. Nah, ketika dia mendukung Palestina, dia diberhentikan oleh Dior. Kakeknya itu yang menolong pengungsi Palestina dari Jerman, dari Eropa Timur atau dari Jerman, lupa. Nah, ketika neneknya itu mau melahirkan, pergi ke tempat orang tuanya, pas balik itu rumahnya udah diambil alih, dia diusir. Dan kakeknya atau buyutnya Bella Hadid itu, kakeknya Muhammad Hadid, kakek bapaknya itu yang membangun pelabuhan Haifa. Sekarang Haifa itu dikuasai Yahudi. Ini genosida, ini kebiadaban. Dan bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Jadi aneh kalau ada orang mengaku Pancasila, mengaku warga negara Indonesia, pro-Zionis, biadab, itu aneh. Aneh. Gimana bisa mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dalam hikmat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya ada MPR dan DPR. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosialnya bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi peri kemanusiaannya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bagi seluruh dunia. Udah keren tuh Pancasila. Ya, warga negara Indonesianya ada yang bego, memang harus diakui. Ya itu yang siapa? Yang mendukung Zionis, yang bawa bendera-bendera Zionis itu. Tidak perlu ada kata-kata santun untuk orang biadab. Tidak perlu ada kata-kata santun untuk orang biadab. Biadab kali kau, baik kali kau, nggak ada lah. Biadab aja. Nah, sekarang dunia menyaksikan kebiadaban itu, tenang saja. Negara-negara Arab, pemerintahnya tenang saja. Kenapa? Karena mereka merasa izzah itu adanya di USA. Kalau mereka terkoneksi dengan Amerika, terlindungi oleh Amerika, mereka punya izzah. Mereka menjaga izzahnya, menjaga kursi kerajaannya, kekuasaannya. Walaupun banyak juga yang di belakangnya itu berusaha membela Palestina. Karena kebiadabannya sudah luar biasa. Dan sekarang makin hari makin banyak orang yang paham di Eropa dan di Amerika bahwasanya Zionis itu biadab. Apalagi setelah orang melihat kisah atau mendengar dan menonton kisah Syekh Khalid, kakek Khalid, yang dua putra putrinya dibunuh Zionis biadab. Ya, makin orang lihat ya. Sampai sekarang banyak orang di Amerika itu mengatakan Israel harus dibubarkan, nggak layak menjadi negara, nggak layak. Sangat tidak layak. Sudah setara dengan Nazi. Ya, apalagi yang sekarang setelah 7 Oktober. Walaupun tentaranya banyak yang mati, udah biadab mati pula lagi. Tentara Izzuddin Al-Qassam yang syahid nggak banyak, belasan, paling puluhan. Penduduk sipil ya banyak, penduduk sipil Palestina. Nah, itu kenapa? Karena salah memahami izzah itu dibahas. Dikirain izzah ada di senjata. Itu buktinya di Palestina. Yang punya senjata terhina sekarang. Izzah di kekuasaan, di kursi, enggak.
Izzah itu ada pada Allah, dan Allah berikan kepada siapa yang kehendaki, yang Allah kehendaki, dan Allah tidak kaitkan dengan kekuasaan. Allah kasih kekuasaan, tidak otomatis Allah kasih kemuliaan. Itu Allah pisah. Ada orang yang dikasih kekuasaan juga dikasih kemuliaan. Ada yang dikasih kekuasaan juga dikasih kehinaan. Ada yang tidak dikasih kekuasaan tapi dikasih kemuliaan. Ada yang tidak dikasih kekuasaan juga dikasih kehinaan. Udah nggak berkuasa, hina pula lagi. Nah, itu orang-orang yang mendukung Israel dan dia bukan siapa. Itu nggak dikasih kemuliaan, malah nggak dikasih kekuasaan, nggak punya kekuasaan, pada saat yang sama dapat kehinaan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat kemuliaan. Ya. Apa yang Allah firmankan itu, walillahil izzah wali rasulihi walil mu'mini. Saya belum pernah ketemu ayat izzah dikaitkan dengan Islam. Ayat ya. Selalu dengan iman. Walaupun boleh aja orang menamakan izzul Islam wal muslim. Dan doa kita Allahumma aizzal Islam wal muslim. Itu baru terjadi. Jadi kita ini muslim nih, beragama Islam. Itu baru mulia kalau kita beriman. Kalau Islamnya cuma status di KTP, nggak otomatis mulia. Dia kemuliaan itu hanya terkait dengan keimanan. Ya, makanya dalam hadis riwayat Imam Nasai itu ya, dikatakan dua orang pembunuh itu, yang satu membunuh katanya supaya izzah menjadi milikmu. Ya kata Allah, izzah sudah jadi milikku, nggak ada hubungannya dengan siapa yang dibunuh. Jadi kalau kita umat Islam membunuh tentara Zionis, itu Allah tidak bertambah izzahnya, tapi yang membunuh atau melawan kebiadaban itu yang bertambah izzahnya karena dia beriman. Orang yang beriman dibunuh tidak menjadi hina atau berkurang kemuliaannya, malah tambah kemuliaannya. Jadi jangan mencari gengsi di senjata, di kekuasaan, di tahta. Di situ tidak ada gengsi, tidak ada izzah. Izzah itu adanya di iman. Jadi keislaman kita memang harus menyatu dengan keimanan, baru kita layak menerima doa Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Dan kita doakan supaya saudara-saudara kita mendapatkan kemuliaan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikis suhyuniyin al israiliyin al-zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan khassatan fi Gaza. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.